Dia pernah mendapat juara pertama dalam perlombaan 24 negara di Eropa. Juara pertama conducting di dunia. Kita bersyukur kepada Allah. Sekarang Rebecca Tong akan mengkondak orkestra di sini.
dia sudah ikut perlombaan di New York, di Los Angeles, di Sydney, di Osaka, di Taipei, di Singapura, di 8 kota, semua dapat juara pertama. Waktu saya melihat Andre Rieu mengeluarkan seorang anak, semua tepuk tangan. Bagi saya natif, karena anak yang kita punyai di Indonesia jauh lebih berhak, lebih berkualitas, lebih tinggi mutunya main musik daripada Akim yang ada di dunia yang diperkenalkan oleh Andre Rieu. Sekarang saya minta anak umur 8 ini tampil ke depan. Kita melihat bukan omong kosong, dia anak kecil tapi mutu internasional. Dia betul-betul meraih juara pertama di Amerika, di Jepang, di Taiwan, di Los Angeles, di Australia, di beberapa kota juara pertama. Lihat keluar sekarang. Ini bukan boneka, ini orang. Ini bukan tayangan daripada layar, ini manusia asli. Dia umur berapa sekarang? 8. Umur 8. Mulai suka main musik umur berapa? Umur 5. Umur 5. Main musik apa? Vivaldi Spring. Ya? Bukan musik alat apa? Biola. Yang mengapa suka main biola? Karena saya undang seorang anak kecil umur 7 dari Singapura main biola. Dia lihat, loh, Anda kok bisa main? Saya juga bisa. Dan dia bilang sama papa mamanya, "Ma, saya ingin main seperti anak itu." Anak itu ini kali tidak muncul. Lain kali saya bawa di sini ke sini. Ya. Anak itu umur 7, umur 8 setelah main biola. Yang ini kaget, karena ini bukan boneka, ini bukan mesin, ini orang. Begitu lihat, dia mengatakan, "Tuhan, kasih saya bakat, kasih saya bisa main seperti dia." Lalu dia minta papa mama belikan biola. Papa mamanya akhirnya memberikan biola yang sangat baik, tentunya sangat mahal yang sekarang main ini. Dan ini biola untuk anak kecil, lebih kecil separuhnya biola biasa. Coba lihat, biola biasa besarnya seperti ini, tapi dia biolanya kecilnya hanya separuh saja. Lihat, ini biola yang full size, ini biola yang kecil untuk anak-anak. Coba lihat, kalau terlalu besar tangannya kurang panjang, maka perlu yang begini. Lalu anak ini main biola di dalam 1 tahun langsung bagus, langsung dikirim ke Amerika, dapat juara pertama seluruh dunia. Setelah itu kirim lagi ke Australia, dapat juara pertama di dunia lagi. Setelah itu kirim ke Taiwan, pertama lagi. Kirim ke Jepang, pertama lagi. Kirim ke Los Angeles, pertama lagi. Hari itu saya ada di Los Angeles. Saya bilang, "Liam, kamu ke sini untuk apa?" Dia bilang, "Saya datang ke sini untuk perlombaan dunia antara anak kecil." Sesuai itu saya tanya, "Sudah perlombaan?" "Sudah." "Dapat juara berapa?" "Nomor 1 di dunia." Kenapa? Ini anak yang diberkati Tuhan untuk negara Republik Indonesia. Dan hari ini dia akan main dengan orkestra. Itu bilang mana bisa. Umur 8 paling banyak bisa ingusan. Tapi dia bisa main Vivaldi, seorang musikus dari Indonesia
yang mempunyai keindahan, yang memberikan inspirasi kepada Johann Sebastian Bach. Dia akan main 4 musim, spring, summer, autumn, sama winter. Hanya bagian musim pertama, yaitu bagian spring dengan seluruh orkestra. Sekarang kita mau dengar Liam main. Takut tak? Enggak. Gemeter tak? Enggak. Grogi tak? Saya tak pernah lihat dia grogi. Dia terus tenang. Diberikan perdamaian oleh Tuhan dan selalu stabil. Tepuk tangan untuk Liam. Juara pertama di dunia. Liam mainnya satu lagu kita anggap sebagai angkor. Liam main untuk masyarakat Indonesia yang khususnya ada di Jakarta hari ini.
Mari kita dengar dengan baik-baik. Sering invest untuk berdagang, selalu pikir bagaimana invest. Saya minta investlah untuk musik. Amin. Amin. Investlah untuk generasi muda. Negeri Jepang pakai ratusan miliar invest musik, mengharapkan anak-anak Jepang menghasilkan komponis yang besar. Sudah 50 tahun tidak dapat satu. Karena Tuhan lebih memberkati Indonesia dari negara lain. Saya dengan mata sendiri di dalam 20 tahun yang terakhir, khususnya setelah Aula Simonia Jakarta jadi sampai sekarang, satu persatu anak-anak yang pintar diberikan Tuhan untuk Indonesia sebelum saya mati. Saya bersyukur, saya harap lebih banyak orang investasi untuk musik, memberikan uang untuk mendukung musik. Musikus semua bersumbangsi besar untuk Indonesia, tetapi mereka tidak ada uang beli alat yang mahal. Satu biola yang mahal lebih 15 juta dolar. Mana bisa bayar? Mana ada uang? Maka besok saya harap waktu liam besar ada orang kaya di Indonesia berani memberikan biola yang puluhan miliar untuk anak ini. Karena kita tidak layak, kita tak bisa main bagus, tapi dia bisa. Harap orang yang diberikan berkat dan bakat oleh Tuhan didukung oleh orang lain yang mempunyai keuangan, yang mempunyai kesuksesan di dalam cari uang, untuk uang, berani membayar uang. Kiranya Tuhan memberkati semua musikus di Indonesia. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Tuhan. Karena musikus kita semua diberi bakat luar biasa oleh Tuhan. Lagu ini namanya adalah Lagasa Ladra, The Thieving Magpie daripada Rossini.
lagu yang terakhir yang memuncak ini memerlukan 26 menit. Pengarangnya nama terbesar di dalam sejarah, yaitu Ludwig van Beethoven. Beethoven menulis 9 simfoni. Nomor 1, nomor 3, nomor 5, nomor 7, nomor 9 lebih bersifat maskulin. Nomor 2, nomor 4, nomor 6, nomor 8 lebih bersifat feminin. Semua pernah dipertunjukkan di ASJ. Hari ini puncak daripada konser ini lagu terakhir dari bagian keempat simfoni ke-9. Beethoven mengatakan hanya alat musik dah cukup, hanya pemain musik dah sempurna, mesti ditambah dengan suara manusia yang cipta langsung oleh Tuhan Allah, sehingga 200 orang semua main bagian keempat choral symphony. Lagu ini sudah menjadi lagu persatuan seluruh umat manusia di seluruh dunia. Negara Jepang setiap tahun harus main lagu ini dengan penyanyi 1.000 orang mengharapkan perdamaian dunia. Hari ini kita memuncakkan konser ini dengan choral symphony movement keempat dari Ludwig van Beethoven. 200 lebih orang semua ikut main di sini. Mari kita tepuk tangan untuk pemusik-pemusik kita sekalian. Karena bahasa Jerman di Indonesia yang menyanyi semua menghafal, bukan membaca. Inilah satu keajaiban Indonesia yang istimewa. Dan kita mempunyai 4 dari soprano, angkat tangan, alto, tenor, bass. 4 penyanyi yang luar biasa yang menyanyikan lagu ini. Kita sekarang mulai.
hast Himmel und Froden fordere. Freude meiner, Freude
Oke teman-teman, jadi kita sudah mengakhirin untuk video kita di Monas ya, konser orkestra yang ada di Monas ini, yang diselenggarakan oleh Symphony of Jakarta ya, yaitu dari Katedral Mesias teman-teman ya, Gereja Reformed by Stephen Tong ya. Dan kita bisa lihat untuk tugu ini, dia sangat indah. Bahkan tadi juga banyak sekali ya untuk beragam motif-motif yang ditampilkan di tugu ini ya. Ini sesuai dengan bertema tentang Jerman lah ya, benderanya. Ini masih banyak orang yang nonton. Kita jangan berlama-lama ya. Ini betapa banyaknya orang yang nonton ini sampai sana. Lihat namanya, luas banget ya. Dan sini pun disediakan tempat buang air ya. Tapi nggak tahu apakah ada airnya. Wow, inilah pemandangan Jakarta pada malam hari. Betapa indahnya ya. Dan di sedikit jauhan dari tempat konser orkestranya, ini masih banyak orang juga ya yang menyaksikan atau mendengarkan dari penampilan yang ada di panggung. Tadi saya juga dekat banget dengan panggung ya. Oke, kita nggak bisa ngambil gambar yang bagus ya pada malam gini ya, karena banyak pencahayaannya. Ada orang minta bantuan untuk dipoto ya, mereka barengan. Itu Perpustakaan Nasional ya teman-teman ya. Dan sana ada balai kota dan kedutaan besar Amerika ada di sana ya. Oke, kenapa saya langsung pulang? Karena saya mengejar bus yang reguler ya, yang sampai ke rumah saya dan menurunkan saya di bus stop. Oke, biar kita nggak nyambung-nyambung lagi menunggu headway yang lama. Jadi kalau bus yang 24 jam itu headway-nya lebih lama ya dari bus yang biasa reguler. Kalau bus yang biasa dia bisa 5 menit, 10 menit, 15, pokoknya cepat lah ya. Ini hari Sabtu, indah sekali ya. Jadi Monas ini dia tampilannya berbeda-beda sesuai dengan judul lagunya ya, namanya, atau asal dari pencipta lagu itu ya namanya. Karena pokoknya, jadi yang baru menyelenggarakan konser musik besar gini ya, tanpa tanpa artis-artis yang gimana gitu ya, hanya dari Katedral Mesias ya, Reformed yang ada di Kemayoran by Stephen Tong. Tapi ya Monas biasanya kayak gini teman, ramai selalu ya.
di akhir pekan. Dulunya kawasan ini ya banyak sekali sejarahnya, mulai dari Pasar Gambir, baru tentang Ikada ya, mengajak para pemuda berkumpul ya supaya dia semangat dalam perjuangan kemerdekaan teman-teman. Dia diajak oleh Bapak Soekarno sendiri ya teman-teman ya. Dan juga sini pernah ada lapangan Ikada ya. Dan PRJ yang pertama itu ada di sini teman. PRJ pertama ada di Monas ya, baru Monas. Baru di Kemayoran. Sorry ya, baru di Kemayoran. Dulunya sih dimulai dari orang Belanda. Namun pada saat Belanda itu dia tidak nggak variatif di Kemayoran. Kalau di Kemayoran kan beragam ya. Kalau waktu zaman Belanda dia cuman ya menampilkan kayak seni-seni kekreatifan buatan tangan ya, kerajinan tangan gitu. Baru jual-jualan lainnya biasa-biasa gitu lah ya. Pokoknya kayak pasar-pasar gitulah. Tapi PRJ yang sekarang ya teman ya, itu beda banget. Tiketnya diberikan harga yang mahal. Dulu mah gratis ya temannya. Dan sekarang lebih banyak lagi untuk produk-produk mewah yang ditampilkan ya, sesuai zaman ya. Tapi seharusnya yang namanya pesta rakyat ya, atau ya merayakan teman, ulang tahunnya Jakarta harus dikasih gratis ya. Tapi ini enggak. Oke. Ya, sini nextnya akan ada entrance atau exitnya MRT namanya. Ini bagus banget. Kita tinggal tunggu aja di tahun 2027 ya. Ya namanya. Dari Bundaran HI sampai ke Monas. Tapi kalau ke Kota Tua jadi 2029, selama lagi ya. Harus sabar teman. Kayaknya kita langsung pulang aja ya, nggak kemana-mana lagi. Ups. Sana ada pasar nih. Saya punya impian, punya saya mengharapkan lah pokoknya untuk ini bagian orang jualan ini diperindah lagi ya, di upgrade, berlebih menarik lagi Monas. Pokoknya saya mempunyai harapan gitu ya. Nah, ini kalau siang-siang kalian bisa naik shuttle sini. Nah, itu buat kalian yang menuju ke Tugu Monas doang ya. Tapi kalau kalian pengen keliling nggak boleh. Ini banyak juga nih orang udah pada pulang ya. Atau pada kemana lagi? Apakah langsung ke rumah? Orkestra. Ya, salah satu yang saya suka adalah ADMS ya, konduktornya. Kalian tahu lah ya, ADMS apa. Bahkan saya pernah mengupload ya lagu tentang Gending Sriwijaya. Wow, video saya langsung meledak ya namanya. Sebenarnya saya cuma mengambil musik ya, terus saya masukin untuk gambar-gambar ya bernuansa kerajaan Sriwijaya atau Palembang gitu ya. Wow, luar biasa banyak peminatnya. Orang suka dengan alunan dari konduktor ADMS ya. Pokoknya mereka itu maestro teman. Ini banyak orang jualan ya. Kita menghindarin dari tempat orang jualan. Ini aksesoris, celana-celana, macam latas. Nah ini ya, baru baju-baju yang bertemakan Jakarta ya, udah dijual sini. Tapi menurut kalian untuk tempatnya ini apakah udah layak banget ya untuk sekelas kota Jakarta? Saya rasa harus dibangun lagi yang lebih menarik ya. Tapi harganya murah ya untuk para pedagang teman. Pemerintah harus gitu, jangan kepikiran
apa ya, untuk mencari keuntungan. Yang pasti masyarakatnya jualan dengan tempat yang nyaman gitu ya. Nah ini ada orang jualan, dia ngeledek, tapi nggak apa-apa namanya. Kita sebagai konten kreator, kita apalah ya, kita nggak usah debatin mereka, masa bodoh lah ya. Anak bocah namanya, ya cemen dia mah. Ya, saya sebenarnya lagi mempromosikan mereka, tapi mereka nggak terhadap saya namanya, masa bodoh ya. Saya juga nggak peduli sama orang. Intinya kayak gitu ya. Buat apa kita emosi teman? Yang pasti kita langsung ngomong aja depannya ya. Bocil, aku bilang gitu ya. Jadi jangan takut lah sama orang-orang kayak gitu teman. Sebenarnya saya bukan overthinking ya, tapi itu nyata ya namanya. Dia lagi ngeledek saya, tapi saya masa bodoh ya sama orang-orang kayak gitu. Kayak bocah teman. Baru ada lagi ya, misalnya kayak ada orang kan yang jualan tapi dia nggak menaruh harga ya, itu biasanya mereka curang ya terhadap orang lokal yang maksudnya turis dari daerah lain ya, baru turis mancanegara. Nah, kalau yang pakai harga itu dia jujur ya orang-orangnya ya. Nah, ini ada nih banyak. Nah, kayak gini es jeruk gak ada harganya. Ini nggak jujur ya. Intinya kayak gitu ya. Tujuan saya bikin video juga untuk melatih mental. Jadi kalau ada orang-orang yang ngeledek, kita masa bodoh aja ya. Gak ada gunanya menanggapin orang-orang kayak gitu. Dunia itu terlalu sempit ya untuk menanggapin orang-orang kayak gitu. Ini ada pasar malam. Mungkin dia kesel ya. Kita cuma bikin video doang tapi kita nggak beli ya. Netral aja sih harusnya. Nah ini parkiran Irti. Oke, jadi kita masa bodoh aja lah ya. Ini banyak orang. Pokoknya kalau kalian konten kreator ya, kalian jangan malu-malu lah bicara, teman, masa bodoh aja ya. Kalau misalnya orang nggak suka dengan cara kita bicara, sebodoh ya. Semua manusia itu punya keunikan. Kalau dia menghina kita, dia menghina Tuhan ya. Percuma dia beribadah berjam-jam atau apalah gitu ya, berkali-kali, tapi dia masih menghina Tuhan, ciptaannya, ngomong kosong gitu ya. Kita dari sini aja motong jalan. Ini lumayan gelap sih, tapi masih ada cahaya-cahaya. Jadi cukup membantu ya untuk masyarakat yang mau keluar ya, ataupun masuk. Banyak orang jualan. Nah, ini perpustakaan. Wow, banyak banget ya yang di halte balik kota ini. Gila. Saya mau naik 6A ya, dan turun di Mampang. Nah, ini sebenarnya nggak boleh parkir di sini ya, tapi ya kayak di sub pasti kewalahan, dan mereka pasti nggak jaga lah ya. Dengan apa aja kantor. Harusnya kalau parkir di sini gratis ya. Kalian jangan mau diminta uang ya kalau parkir sini. Jangan takut teman-teman. Dan mereka juga nggak bakal tanggung jawab ya kalau misalnya hilang ya. Oke. Ini dia ada polisi. Apa namanya? Pokoknya kayak di kawasan umum begini, macam-macam lah kelakuan orang ya. Jadi kita masa bodoh teman, nggak usah pedulikan.
orang yang kayak mana-mana. Oke. Saya mau naik Napala ya. Oh sebenarnya sini sih. Untuk orang apa antriannya. Tapi banyak banget teman-teman. Gila. Tapi bisa jadi mereka ke arah Cililitan. Saya pun bisa ke Cililitan ya, cuma rame banget. Tapi lebih baik saya menghindar ya. Di keramaian kita naik bus yang apa aja nama 5C sini. Oke, jadi sampai jumpa teman. Ini pas banget 5C. Tapi udah ada orang duduk ya. Oke, jadi sampai sini saja video kita. Sampai jumpa. Ini karena akhir pekan ya, weekend jadi ramai banget ya.